Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita di tema 2, subtema 3, muatan pelajaran matematika dengan pokok bahasan hubungan perkalian dan pembagian. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bersama-sama mempelajari tentang pembagian, yaitu pengurangan bilangan yang sama sampai hasilnya 0. Nah, sedangkan perkalian ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, ini contoh dari pembagian 10 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal pembagian ini, kita gunakan pengurangan berulang sampai hasilnya sama dengan 0. Langkah pertama kita kurangkan dulu 10 dikurangi 2, hasilnya sama dengan 8. Kemudian 8 kita kurangkan lagi dengan 2, sisanya 6. 6 dikurangi lagi 2, sisanya 4. 4 dikurangi 2, sisanya 2. Dikurangi 2, sisanya 0. Nah, langkah berikutnya untuk mengetahui hasil pembagian dari soal ini, kita hitung ada berapa kali pengurangan berulang sampai hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung ada berapa banyak pengurangan berulangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka bisa kita tuliskan bentuk pembagiannya 10 dibagi 2, hasilnya sama dengan 5. Nah, sekarang kita beralih ke perkalian dulu ya. Perkalian itu merupakan penjumlahan berulang bilangan yang sama. Ini contoh soalnya 5 dikali 2 sama dengan titik-titik. Nah, masih ingatkah kalian ini ya cara mengerjakan atau menyelesaikan soal perkalian itu dengan cara ini penjumlahan berulang. Ini bilangan yang diulang adalah 2 diulang sebanyak 5 kali. Maka 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 5 kali. Kita hitung dulu satu persatu. 2 ditambah 2 hasilnya 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Maka di sini 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, lalu bagaimana hubungan keduanya antara pembagian dan perkalian? Nah, coba perhatikan catatan di bawah ini. Jika hasil pembagian dikalikan dengan pembagi, maka akan diperoleh bilangan yang dibagi. Nah, sekarang coba kita perhatikan bentuk pembagian yang ada di sebelah kiri. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, di sini 10 itu kita sebut sebagai bilangan yang dibagi. Kemudian 2 kita sebut sebagai pembagi, dan 5 kita sebut sebagai hasil pembagian. Jadi 10 tadi adalah bilangan yang dibagi, 2 itu pembagi, dan 5 adalah hasil pembagian. Nah, jika dikaitkan dengan perkalian, maka berlaku ini ya, jika hasil pembagian, nah hasil pembagiannya itu adalah 5. Jika hasil pembagian dikalikan dengan pembagi, pembaginya tadi 2, dikalikan 2, maka akan diperoleh bilangan yang dibagi. Bilangan yang dibagi yaitu 10. Maka 5 dikali 2 hasilnya sama dengan 10. 5 dikali 2 hasilnya sama dengan 10. Atau 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, contoh berikutnya 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, kita ingat 24 ini merupakan bilangan yang dibagi, kemudian 6 merupakan bilangan pembagi, dan 4 ini merupakan hasil dari pembagian. Nah, sekarang kita ubah bentuk pembagian ini menjadi bentuk perkalian. Nah, kita ingat hasil pembagian, jika hasil pembagian, maka hasil pembagiannya ini adalah 4. Hasil pembagian dikalikan dengan pembagi, dikalikan dengan pembaginya 6, maka dikalikan 6, maka akan diperoleh bilangan yang dibagi, maka hasilnya sama dengan bilangan yang dibagi, yaitu 24. Nah, jadi 4
dikali 6 sama dengan 24, atau 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, anak-anak, selain itu, untuk menentukan hasil pembagian, kita juga bisa menggunakan bantuan tabel perkalian. Nah, tabel perkalian ini sendiri sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, contoh soal, 36 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, langkah yang pertama, cari baris bilangan pembagi, yaitu 4. Nah, di sini bilangan pembaginya adalah 4. Kita cari baris di sini, yaitu 4 ya. Bilangan pembaginya 4. Nah, kemudian langkah yang kedua, cari bilangan yang akan dibagi pada baris yang sama. Nah, bilangan yang akan dibagi kan 36. Maka kita cari bilangan 36 yang lurus dengan angka 4 ini. Kita cari mana? Ya, ini ya. 36, kita beri tanda. Nah, langkah berikutnya, dari bilangan 36 ini, kita tarik ke atas sampai ujung untuk mencari hasil baginya. Kita tarik ke atas, nah kita menemukan bilangan 9 di sini, maka 9 ini merupakan hasil pembagiannya. Jadi, 36 dibagi 4 sama dengan 9, atau 36 dibagi 9 sama dengan 4. Nah, sekarang coba kita kaitkan dengan perkalian. Ingat tadi ya, jika hasil pembagian dikalikan dengan pembagi, maka hasilnya adalah bilangan yang dibagi. Nah, sekarang kita buktikan apakah betul 9 dikali 4 sama dengan 36. Nah, maka kita coba ya untuk membuktikan 9 dikali 4. 9 kita cari dulu bilangan yang ada di baris atas 9, kemudian dikalikan 4. 9 kita tarik garis ke bawah, kemudian 4 kita tarik garis ke kanan. Nah, maka perpotongannya ada di bilangan 36. Maka 9 dikali 4 hasilnya sama dengan 36. Ya, 9 dikali 4 sama dengan 36. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar 4 dikali 9 sama dengan 36 juga. Nah, kita cari 4. Di atas ini 4, kemudian dikalikan 9. Nah, 4 kita tarik garis ke bawah. 9 kita tarik garis ke kanan sampai menemukan titik potong. Nah, ini berpotongan di bilangan 36. Jadi sama ya, untuk 4 dikali 9 hasilnya juga sama-sama 36. Contoh soal berikutnya, 18 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, kita cari baris ini ya, bilangan pembagi, bilangan pembaginya 6. Nah, ini kita cari barisnya. Langkah berikutnya kita cari bilangan yang akan dibagi, yaitu 18, yang lurus dengan angka 6 ini. Nah, ini 18. Setelah itu kita tarik garis ke atas untuk mengetahui hasil baginya. Nah, ini kita ketahui bahwa hasilnya 3, maka 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nah, sekarang coba kita kaitkan pembagian ini dengan perkalian. Seperti tadi, jika hasil bagi atau hasil pembagian dikalikan dengan pembagi, maka hasilnya adalah bilangan yang dibagi. Nah, sekarang kita buktikan apakah betul 3 dikalikan 6 hasilnya sama dengan 18. Kita buktikan dengan tabel perkalian ini. 3, kita beri tanda dulu 3, kemudian dikali 6. 3 kita tarik garis ke bawah, 6 kita tarik garis ke kanan. Nah, perpotongannya di bilangan 18, maka 3 dikali 6 hasilnya sama dengan 15. Nah, sekarang kita buktikan jika 6 dikali 3 apakah hasilnya juga sama. Nah, kita cari dulu 6, kemudian dikali 3. 6 kita tarik garis ke bawah, 3 kita tarik garis ke kanan. Perpotongannya ada di bilangan 18. Maka juga sama ya, 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, ini jadi intinya tinggal dibolak-balik saja. Jika 18 dibagi 6 sama dengan 3, maka 3 dikali 6 sama dengan 18, atau 6 dikali 3 sama dengan 18. Contoh soal berikutnya, 32 dibagi 8 sama dengan titik-titik. Nah, caranya lihat bilangan pembaginya 8, kita cari baris yang
angka 8. Kemudian kita cari yang sejajar dengan angka 8 ini bilangan yang dibagi, yaitu 32. Nah, jika sudah ketemu, kita tarik garis ke atas. Kita temukan angka 4 di situ, maka 4 di sini adalah hasil bagi antara 32 dan 8. Jadi 32 dibagi 8 hasilnya sama dengan 4. Sekarang coba kita kaitkan dengan perkalian. 4 dikali 8 sama dengan titik-titik. Nah, kita beri tanda dulu 4, kemudian dikali 8, 4-nya kita tarik garis ke bawah, 8 kita tarik garis ke kanan, hasilnya sama dengan 32. Sekarang 8 dikali 4, 8, 4, nah 8 kita tarik garis ke bawah, 4 kita tarik garis ke kanan, hasilnya sama dengan 32. Ya, berikutnya 14 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Untuk mencari hasil bagi, kita amati bilangan pembaginya, yaitu 2. Kita cari angka 2 di sini, kemudian luruskan mencari bilangan yang dibagi, yaitu 14. Nah, 14 kita beri tanda, kemudian tarik garis ke atas, itulah hasil pembagiannya. Maka 14 dibagi 2 hasilnya sama dengan 7. Berikutnya kita kaitkan dengan perkalian ya. 7 dikali 2 hasilnya 7, 2, 7 kita tarik garis ke bawah, 2 kita tarik garis ke kanan, hasilnya sama dengan 14. Sekarang 2 dikali 7, 2, 7. 2 tarik garis ke bawah dan 7 tarik garis ke kanan, hasilnya sama dengan 14. Bagaimana? Cukup mudah kan? Nah, berikutnya anak-anak, kita akan mencoba belajar mengisi tabel pembagian. Nah, ini yang ada di depan ini merupakan tabel pembagian. Ada 3 tabel ya, ada 3 kolom. Kolom yang sebelah kiri, yang kiri ini merupakan bilangan yang dibagi. Kemudian yang tengah ini 2 itu merupakan bilangan pembagi. Dan kolom yang sebelah kanan itu merupakan hasil pembagian. Nah, di sini anak-anak diminta untuk mengisi titik-titik yang ada di tabel pembagian ini. Nah, ini yang sebelah kosong adalah yang sebelah kanan. Maka untuk mengisi bagian yang kosong di sebelah kanan ini, untuk mencari hasil pembagian, maka kita bagi antara bilangan yang dibagi dengan bilangan pembaginya. Maka untuk mengisi yang sebelah kanan ini yaitu 12 dibagi 2. Nah, anak-anak bisa menggunakan bantuan dari tabel perkalian tadi ya, 12 dibagi 2 hasilnya sama dengan 6. Nah, berikutnya kita akan mengisi kolom yang sebelah kiri, mencari bilangan yang dibagi. Nah, untuk mencari bilangan yang dibagi, kita gunakan cara yang tadi dengan cara mengalihkan antara hasil pembagian dengan bilangan pembaginya. Maka kita kalikan 7 dengan 2. 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, jika dibalik pun hasilnya akan sama ya. 14 jika dibagi 2 hasilnya sama dengan 7. Nah, berikutnya kita akan mengisi kolom sebelah kanan, mengisi hasil pembagian. Nah, hasil pembagian ini kita dapatkan dari 10 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 5. Jika dibalik pun juga akan sama. Hasil bagi, jika dikalikan dengan pembagi, hasilnya adalah bilangan yang dibagi. 5 dikali 2 hasilnya sama dengan 10. Nah, untuk yang terakhir, kita mengisi di kolom sebelah kiri yaitu bilangan yang dibagi. Caranya sama seperti tadi, kita kalikan antara hasil pembagian dengan bilangan pembaginya. Kita kalikan antara 4 dan 2. 4 dikali 2 hasilnya sama dengan 8. Nah, contoh soal berikutnya, ini juga sama. Kolom yang sebelah kiri merupakan bilangan yang dibagi, kemudian kolom yang tengah 4 itu merupakan bilangan pembagi, dan kolom yang sebelah kanan merupakan hasil pembagian. Nah, untuk mengisi kolom yang sebelah kanan, yaitu kolom ini hasil pembagian, kita bagi 12 dengan 4. Maka 12 dibagi 4 hasilnya sama dengan 3. Jika pun dibalik ya, 3 dikali 4 hasilnya juga
12. Nah, sekarang kita isi yang sebelah kiri, yaitu bilangan yang dibagi dengan cara mengalihkan hasil pembagian dengan bilangan pembaginya. 5 dikali 4, hasilnya sama dengan 20. Berikutnya kita akan isi hasil pembagian 28 dibagi 4 sama dengan 7. Dan yang terakhir, kita isi kolom yang bilangan yang dibagi dengan cara mengalihkan ini ya, 9 dikali 4, hasilnya sama dengan 36. Nah, baik anak-anak, demikian penjelasan Bu Anggi tentang hubungan antara pembagian dan perkalian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk anak-anak saat belajar di rumah. Jangan lupa, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.